Baiklah, kita buka dulu untuk 4 penanya. Mungkin nanti dari bapak-bapak 2, dari ibu-ibu 2. Jadi bertanya langsung dijawab. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Teguh Kamarzaman. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz kita, yaitu Pak Ustadz Somad. Saya ingin menanyakan ada 2 hal. Pertama, saya menanyakan sebanyak-banyak zikir itu mana yang zikir lebih afdal? Itu yang pertama. Kan banyak saja zikir dari itu, mana yang terlebih afdal? Kedua, saya tidak tahu, hadisnya tidak ingat bagaimana kalau kita membacakan kalimat la ilaha illallah itu dihapuskan dosa 4.000 dosa. Dosa besarkah apa dosa kecil yang dihapuskan? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Allah, uzkurullaha, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tak ada sebut angka. Lalu dari mana dasar para khalifah, mursyidin, kiai, alim ulama mengatakan berzikirlah 1000, berzikir 5000? Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Uqdah simpul, diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya. Itulah dalil boleh membuat angka-angka untuk memudahkan. Karena kita kalau ditanya zikirlah berapa kali Bu ya? Banyak-banyak. 5 kali ganti. Maka kalau ada yang mengatakan berzikirlah 1000, berzikirlah 2000, tidak bid'ah menetapkan angka itu, karena untuk apa? Untuk riyadhah. Riyadhah exercise, proses membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Makanya ada tarekat yang sehari 5000, ada yang 15000, ada yang 30000, ada yang zikirnya model tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, sehingga tak pakai tasbih lagi 24.000 kalau normal. Kalau sudah terbiasa dia, maka tarik dan hembusnya itu normal 24.000. Macam-macam cara orang. Metode-metode itu dikembangkan para ulama sebagaimana metode berkembang pada fikih, usul fikih, mustalah hadis, maka berkembang juga dalam masalah zikir. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, zikirnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan, yang mengantri satu kabupaten pelelawan. Ukhidat hasanatu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, dicampakkan kepada mereka. Habis pahala dia, sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka, dosa orang yang ngantri panjang tadi, diambil dosa mereka. Summa turihat ilahi, campakkan kepada dia. Summa turihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah, selesai. Bukan senang mencari orang Kabupaten Kerinci, Pelawat di akhirat nanti.
Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok, yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titis 10 keringatnya, securitymu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa, as-saghair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut Pak, silakan langsung. Bentar. Kok Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang pertama tentang yang di halaman 29. Maka itu malaikat ada panggilan, berilah kamu, dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Pertanyaannya, ketika majelis itu terselip terucap juga bahasa ghibah atau gunjingan tentang orang lain, apakah itu termasuk akan diganti dengan kebaikan dosanya? Yang kedua, saya pernah di grup WA itu ada penjelasan tentang bulu kucing itu juga najis. Apakah ini benar? Karena saya pernah berdebat dengan istri sampai bertekak masalah kucing. Kan di rumah juga banyak kucing, Ustaz, sehingga tidur di sembarang tempat, dan di situ kami mengkhawatirkan apakah ini benar-benar najis atau tidak bulu kucing itu. Yang ketiga, apakah nanti akan ada yayasan cabang di Pelawan, cabang yang tadi telah disampaikan oleh yang telah dipresentasikan oleh Buya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi di awal kalau masih ingat, pembahasan pertama adalah taubat. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, istighfar. Jadi kalau sudah taubat, kenapa pula lagi di majelis itu diisi dengan ghibah? Berarti dosa ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Maukah kamu makan bangkai saudaramu? Jadi kalau sudah hadir di majelis zikir, jangan lagi dirusak itu. Taubat dari mulai datang tuh sudah mandi, taubat, bersih, zikir. Kalau ada orang suka ngerumpi, dan dinodai, justru dia yang ada di situ tuh merusak majelis. Nabi pernah menyuruh orang pergi ke sana. Kenapa ya Rasulullah? Tak turun rahmat gara-gara kau ada di situ. Bayangkan tuh, orang ramai-ramai datang gara-gara kita ada di situ, tak turun rahmat. Nah, jadi jangan rusak majelis orang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Dosa kita sendiri pun berat kita pertanggungjawabkan, apalagi sampai dosa kita merusak. Betul-betul taubat kepada Allah, mandi, bersih, suci, zikir, ingat, jangan lagi buat dosa. Yang kedua, ajma'atil ulama, ijma', konsensus, sepakat ulama 4 mazhab semua bahwa bulu kucing dan air liur kucing tidak najis. Jadi istri antum keluar dari ijma'. Kalau ikhtilaf berarti ada satu pendapat yang mengatakan ijma' sepakat semua. Ijma' Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 dalil yang disepakati pengambilan hukumnya. Yang 6 lagi ikhtilaf. Saddu zara'i, qaulus sahabi, istishab, istihsan, urf. Quran, hadis, ijma', qiyas. Saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Yang lain ikhtilaf. Yang 4 itu sepakat. Jadi tentang tawafat, binatang yang lalu lalang. Dalilnya mana? Dia lalu lalang dulu sama sahabat. Kalau najis
Pastilah sahabat yang sedang sholat itu batal sholatnya. Dia sedang sholat, datang kucing. Apa istilahnya? Nyelendot, melepoh-lepohkan ekornya, bulunya. Air liur. Datang kucing menjilat air minum. Apakah jadi najis air minum nih? Tidak, bejana. Beda sama anjing. Idza walaghal kalbu. Kalau ada anjing menjulurkan lidahnya fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semuanya. Setelah ditumpahkan, dibasuh dengan 7 air. Salah satu dari 7 itu dengan air campuran dengan tanah. Disama. Demikian tentang bulu dan air liur kucing. Tapi jangan pula gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum. Wallahu a'lam. Baik, kita bergeser ke ibu-ibu dulu. Dari ibu yang di sini ya, silakan Bu. Ada mic-nya? Tester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, pertanyaan yang pertama, amalan apa yang harus kami lakukan sebagai kaum wanita agar dapat mengantar kami ke jannah maupun kami ataupun suami? Yang kedua, mana lebih baik zikir pribadi dengan zikir jamaah? Yang ketiga, apakah ada doa yang dikatakan doa yang tertunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan yang fardu yang wajib. Wa hafizat farjaha, dijaganya kemaluannya, tak selingkuh dia. Wa ata'at zaujaha, patuh dia kepada suaminya. Suaminya yang patuh kepada Allah, bukan suami sakau. Qila laha, maka dikatakan kepada si perempuan itu, adkhilil jannata min haitsu syi'ti, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk dalam surga melalui pintu Rayyan hanya orang yang banyak puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus shadaqah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Kami yang perempuan ini Pak Ustaz, salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, ata'at zaujaha. 4 dia lakukan. Apa kata Allah Ta'ala? Udkhulil jannata min abwabin, min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau mau. InsyaAllah ibu-ibu ini masuk dari pintu surga yang mana dia mau. Apa sih dua? Zikir sendiri atau berjamaah? Yang bagus nih zikir sendiri atau berjamaah? Kalau ada zikir berjamaah di tanah lapang, di masjid, di kantor, datang. Tapi jangan menunggu zikir berjamaah baru berzikir. Ini kadang orang kalau zikir berjamaah semangat bukan main. Menangis yang memimpin, menangis loh. Zikir berjamaah bagus. Turun malaikat, bersama dengan malaikat, turun rahmat, didoakan, dikelilingi rahmat, diturunkan ketenangan. Ada keutamaan fadilahnya. Sendiri pun ada keutamaan fadilahnya. Begitu juga dengan sholat. Ada masanya sholat berjamaah, ada masanya sholat sendiri, tahajud malam. Jadi mana yang lebih bagus Pak Ustaz? Ini bukan cerita bagus tak bagus. Kondisi berjamaah bagus berjamaah, kondisi sendiri bagus sendiri. Ini dua-duanya amalkan. Kira-kira mana yang lebih banyak? Zikir berjamaah atau sendiri? Sendiri. Kita kan lebih sering sendiri. Berjamaah mungkin sekali. Berjamaah istisqa, apalagi zaman sekarang Covid ini tak boleh berjamaah.
Wallahu a'lam. Ada doa yang tertunda. Adakah doa yang tertunda? Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat matamu, hai Muhammad, waktu sholat menghadap ke langit. Nabi waktu sholat matanya menghadap ke? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengabulkan doamu, kau akan menghadap ke arah kiblat yang kau inginkan. Karena waktu itu sholat 17-18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Diejek sama orang Yahudi. Tengok tuh, menghadap ke tempat kita kan. Nabi maunya sholat itu menghadap ke arah 17 bulan, 16 bulan, 17 bulan berdoa. Barulah turun ayat fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Muhammad SAW 16 bulan, 17 bulan baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Buka tafsir Ibnu Katsir. Berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir? 86 tahun. 86 tahun umur Nabi Ibrahim, baru lahir Nabi Ismail. 86 tahun berdoa, baru dikabulkan. Nabi Musa 40 tahun tersesat di lembah Ti, baru dikabulkan. Nabi Muhammad 16-17 bulan, baru dikabulkan. Ini jamaah datang komplain ke Ustaz, kenapa belum dikabulkan Bu ya? Kau berdoa kapan? Baru pagi tadi. Apalah jamaah. Ada doa itu ditunda. Sulitkah bagi Allah membuat ibu hamil? Nama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, emakmu bukan wanita tunasusila. Kata orang Yahudi berkata kepada Maryam, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa lah dibuatnya Ustadz saya ini 10 tahun belum juga punya anak? Allah ingin mendengar doa-doamu di tengah malam. Allah ingin menyelamatkanmu dari anak sakau, LGBT, penjahat, HIV AIDS. Kadang kita ini memaksa Allah untuk ikut keinginan kita. Ini yang jadi masalah. Kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Ini kita pula memaksa dia. Ya Allah, aku mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 31. Kalau bisa laku besok. Ada amal yang lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad. Apa itu? Ridho, menerima ketetapan Allah setelah usahanya pula gara gini tak berusaha. Ridho. Sesudah orang masuk ke dalam surga, nanti ditanya Allah, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian sudah dapat semuanya. Kalian mau apa lagi? Penghuni surga berkata, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka. Yang mendapat ridho Allah itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu. Makanya kalau dia sudah berusaha, sudah berobat, sudah minum jamu, sudah makan kurma muda, sudah ini, ridho sajalah menerima ketetapan Allah. Ridho inilah maqam yang paling tinggi. Sampai-sampai dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Hah? Bisa pula kau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ya, kapan? Ketika aku ridho menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang ridho kepadaku. Tapi mencakapkannya aja mudah, mengalaminya air mata darah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tak mungkin mengakomodir semua pertanyaan, ya kan? Jadi mungkin yang terakhir dari ibu tadi di belakang. Tadi di belakang tadi ada nggak? Ada lagi. Silakan Bu, yang belakang. Jadi satu pertanyaan saja. Ya kan? Dari tadi ini ada 2, ada 3. Kalau dikalkulasikan 10 pertanyaan juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami selalu mendoakan semoga kita semua, khusus Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, diberi umur panjang, disehatkan selalu dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin.
cuma satu karena kata Bapak Moderator tadi itu terkait amalan nisfu Sa'ban. Ini memang biasa kita laksanakan, tapi belakangan Pak Ustadz muncul artikel-artikel yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 37 masalah populer saya tulis ketika umur saya 37 tahun. Pembahasan di dalamnya salah satunya tentang nisfu Sya'ban. Sekarang saya sudah berumur 44 tahun. 7 tahun yang lalu dah buku itu ditulis. Masih ditanya, masih ragu juga lagi orang Pangkalan Kerinci. Kalau orang Papua yang ragu masih malu, mungkin buku itu tak sampai. Kenapa lah tak kalian baca buku itu? Andai satu subuh kalian baca satu saja, satu subuh, sebulan 7 hari hatam, yang goyang tentang kunut subuh, yang goyang tentang bismillah jahar, yang goyang tentang doa bersama, yang goyang tentang amalan nisfu Sya'ban. Apalah payahnya membaca buku itu? Habis sholat subuh, baca satu masalah, 37 masalah. Di antaranya masalah nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yattali'u. Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Nanti bertepatan hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin. Ahad ini. Ahad malam Senin. Innallaha la yattali'u. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua makhluknya pada malam itu. Illa kecuali 2 orang. Yang tak diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban cuma 2. Musyrik, orang yang syirik, orang yang masih kedukun, orang yang masih meminta kepada selain Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh. Sambung silaturahim. Sahih hadis itu Pak Ustadz. Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis itu. Kenapa Ustadz pakai tashih beliau? Kenapa tak pakai tashih Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari? Karena anak buah geng-geng dialah yang melarang nisfu Sya'ban. Maka ku pakai tashih gurunya. Kalian yang kopral-kopral mararang, syekh kalian mensahihkan hadis itu. Hadis tentang Allah memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Hanya saja cara mengisinya bebas. Yang penting malam itu. Maka tabi'in terbagi 2. Tabi'in yang pertama mengisi di rumah masing-masing. Adapun tabi'in yang kedua di antaranya Imam Makhul. Mereka memakai jubah pakaian kebesaran, membakar bukhur asap harum-haruman, memakai celak, beramai-ramai mereka menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Jadi menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban adalah tradisi salafus saleh. Karena salafus saleh terbagi 2. Yang satu menghidupkannya di rumah masing-masing, yang satu menghidupkannya di masjid. Kita husnuzon kalau nanti pada malam nisfu Sya'ban tak ada kawan kita yang tak ke masjid, berarti dia pakai pendapat yang di rumah. Tapi tak ada satupun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di kafe dan di mall. Hidupkanlah malam itu. Makna menghidupkan malam itu apa? Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sholat sunat, diisi dengan doa. Dan salah satunya yang kita baca insya Allah, zikir dan doa yang ada dalam 40 hadis insya Allah. Baca Yasin, baca yang lain, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tuan Guru. Ini mohon maaf sekali lagi kita tak bisa untuk mengkabutir semua pertanyaan karena masih ada beberapa rangkaian acara. Setelah ini mungkin ada reward dari panitia dan lelang madu ya. Oke. Baiklah, untuk di akhir majelis ini kita mintakan kepada Tuan Guru untuk memimpin doa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu membuat kami tak jadi melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami, dengan ketaatan itu kami mendekatkan diri kepadamu dan ke surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan yakin itu kami merasa ringan atas segala ujian yang kami rasakan di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah tenaga kami, kekuatan kami, telinga kami, pandangan kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi azab bagi kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup, jadikanlah kehidupan ini tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati, jadikanlah kematian kami itu membuat kami berhenti dari buat dosa ya Allah. Allahumma ja'alna zakirin. Jadikan kami orang-orang yang berzikir, menyebutmu dan mengingatmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Di sini banyak senior-senior saya, Bang Rais, Tengku Kamaruzaman, senior saya di Mesir, Al Mukarram Ustadz Edi Amran, Ketua Basnas kita, yang tadi baru saja saya meninjau Basmat. Ajaklah tetangga, sahabat, kerabat belanja ke Basmat, beli kurma persiapan Ramadan. Saya sudah belanja tadi 260.000. Ketua MUI kita Al Mukarram Ustadz Iswadi, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Ketua Mu'alaf Center, tolong bimbing mu'alaf kita ini supaya jangan lagi balik, na'udzubillah. Terima kasih. Banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.